warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Istiqomah untuk melanjutkan kajian kita. Insyaallah di sore hari ini kita akan membahas tentang babu at-taqwa. Bab yang akan membahas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin, ya, tidak ada salahnya ini juga bagian daripada mengingatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya saya secara pribadi mengingatkan, ya, hadirin hadirat semuanya, bahwa insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi hari yang sangat istimewa, ya, bulan yang sangat istimewa, ya, yaitu bulan Dzulhijjah. Minimal ada 2 ayat yang berbicara tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36, ketika Allah menceritakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Bilangan bulan itu ada 12 bulan. Ya. Dari sejak penciptaan bumi dan langit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Dari antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam hadisnya. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa tentang penjelasan ayat ini Rasulullah SAW pernah bersabda 4 bulan tersebut adalah salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu kata Rasulullah SAW adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, sekarang kita bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Kemudian yang keempat adalah yaitu bulan Rajab. Maka Allah mengingatkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Di ayat tersebut janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan tersebut. Bukan berarti berbuat zalim itu boleh di selain 4 bulan ini. Bukan maksudnya. Maksudnya adalah Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, maksud daripada ayat ini adalah bahwa di 4 bulan tersebut, ya, ketika kita melaksanakan kemaksiatan maka dosanya berlipat-lipat. Dan ketika kita melaksanakan kebaikan maka dosanya juga pahalanya juga akan berlipat-lipat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya telah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika pelaksanaan ibadah haji, yang mana ibadah haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, maka apa? Di bulan tersebut fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dilarang rofas, berkata-kata kotor. Wala fusuqa, dilarang berbuat fasik. Wala jidala fil hajj, dilarang juga berdebat di bulan haji tersebut. Perkataan kotor, perbuatan fasik tetap dosa. Tetapi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tentu beda lagi dosanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Fajr kita semuanya hafal. Di situ Allah berfirman, wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan waktu malam yang 10. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena walayalin asyr, para mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyr tersebut adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan tentang keutamaan ini, ya, dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasul mengingatkan kita, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tiada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yakni ayyamul asyr, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak juga jika dibandingkan dengan di jalan Allah? Qala, Rasul bersabda, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali kalau ada orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, harta dan jiwa itu tidak kembali lagi, artinya kembali hanya nama saja, artinya kecuali orang yang mati syahid. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, menarik ya, para ulama ketika menjelaskan kenapa kok 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang istimewa dibanding hari-hari yang lain ya. Walaupun bukan berarti menyampingkan keistimewaan 10 akhir bulan Ramadan ya. Nah, kenapa kok 10 awal bulan Dzulhijjah memiliki hari istimewa tersebut? Karena ya diantaranya di hari-hari tersebut ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut terangkum semua ibadah-ibadah pokok. Kita boleh melaksanakan saum? Boleh. Sholat? Haji? Kalau haji di bulan Ramadan boleh nggak? Nggak ada haji itu di bulan. Makanya pantas tadi apa? Amalan-amalan yang apa? Yang pokok itu terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga hari tersebut adalah hari yang sangat istimewa. Oleh karena itu, ya kita semuanya hendaklah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Dan kalau menurut kalender, sekali lagi menurut kalender ya, kita nanti lihat hasil sidang isbat ya. Menurut kalender itu tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu adalah kapan? Hari apa? Hari Rabu. Jadi malam Rabu itu Selasa besok. Ya, besok berarti hari Ahad, Senin, Selasa. Itu Selasa itu tanggal 29 Dzulqa'dah. Hari Rabunya itu sudah tanggal 1. Artinya Selasa malam itu, Selasa malam Rabu besok ini menurut kalender itu adalah sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Yang mana ini adalah hari yang istimewa. Jadi ini mah bukan hadis palsu yang selama ini sering kita dengar broadcastnya gitu ya. Ini hadis palsu yang sering di broadcast mah cuman beda hari tapi apa beda momen saja. Hadisnya berubahnya cuman itunya saja. Nanti malam ini maka barang siapa yang menyebarkan ini, nah itu kan seperti itu. Ini kelihatan gitu ya. Barang siapa yang menyebarkan ini melalui WhatsApp. Sejak kapan ada WhatsApp gitu ya? Ini hadis riwayat grup sebelah biasanya kalau ditanya ujung-ujungnya gitu. Ya, tapi kembali ya. Tadi apa yang harus dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang jelas adalah kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, tapi kita mah ya mungkin tahun ini mah belum waktunya gitu ya. Mungkin nanti kapan-kapan. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang kedua, nah ini mungkin bisa kita lakukan adalah memperbanyak saum, khususnya saum Arafah. Jadi di 10 awal bulan Dzulhijjah itu kita memperbanyak saum. Minimal banget adalah saum apa? Saum Arafah. Kapan saum Arafah? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya insya Allah kalau menurut kalender lagi, sekiranya menurut kalender ya. Menurut kalender itu bahwa tanggal 1 itu adalah hari Rabu, maka berarti tanggal 9-nya adalah hari Kamis pekan depannya. Kalau di kalender tanggal 31 Agustus ya. Tanggal 31 Agustus. Nah, kita memperbanyak ibadah saum. Kalau saum Arafah jelas hadisnya. Allah apa? Rasul mengatakan, saum hari Arafah itu apa? Yukaffirus sanatain, akan menghapus dosa-dosa kita yang 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Terus bagaimana dengan statusnya saum tanggal 1 sampai tanggal 8? Nah, ini menarik ya. Ada 2 hadis yang berbicara tentang saum ini. Pertama hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Kata beliau, Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah saum 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi istri-istri lain dari Rasulullah SAW, maka apa? Maka meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Ya. Yang pertama adalah saum Asyura 10 Muharram, kemudian saum 1 sampai tanggal 8. 3 hari setiap bulan saumnya dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Di sini kan ada tanggal 1 sampai tanggal 8. Kok berbeda ya hadisnya? Kalau tadi Rasul tidak pernah saum. Kalau di sini kata sebagian istri Rasul mengatakan bahwa Rasul itu apa? Ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan. Salah satunya adalah saum. Apa? Saum di awal Dzulhijjah tersebut. Nah, menarik adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim. Kan beliau punya buku namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya bahasa kitanya adalah, kalau terjemahnya adalah Syarah Sahih Muslim, punya Imam Nawawi. Sama penulis buku Riyadhus Shalihin. Beliau punya buku namanya apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kata beliau,
Bisa jadi Rasul tidak saum sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bisa jadi Rasul itu saumnya tidak saum kenapa? Karena uzur. Bisa jadi karena mungkin beliau musafir ataupun beliau sakit. Atau bisa jadi ketika di rumah Aisyah memang Rasul pasti tidak saum, tapi di istri-istri yang lain, karena istri lain meriwayatkan bahwa apa? Mungkin Siti Aisyah yang meriwayatkan hadis ini tidak melihat Rasul sedang saum. Kan bisa saja kan? Ya, bahkan contohnya di dalam buku Ar-Raid ya, ketika membahas tentang kitab Ikhlas, ketika pembahasan tentang ikhlas, di situ disebutkan di antaranya dulu ada seorang salafus saleh melaksanakan saum Daud, itu istrinya nggak tahu. Dan bukan satu bulan, tapi bertahun-tahun istrinya tidak tahu kalau suaminya melaksanakan saum Daud. Saking berusaha menjaga rahasianya. Terus gimana caranya gitu? Ya wallahu a'lam, mungkin bisa jadi di sini disebutkan. Jadi beliau kalau pergi bekerja, jadi tetap kan mungkin kalau bahasa kita makan di sini yang bapak-bapak yang sudah menikah, kalau berangkat kerja suka dibekelin makan sama istri nggak? Kan sebagian suka ada yang dibekelin gitu ya. Nah mungkin makanannya dibekelin, tapi begitu berangkat itu makanan nggak dimakan. Tapi begitu jalan dikasihlah ke orang yang ada di pinggir jalan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa bersedekah gitu ya. Tapi saum pulang ke rumah mungkin sore gitu ya, menjelang maghrib pas berbuka. Ini subhanallah gitu ya. Nah jadi maksudnya apa? Kalau lihat dari dua hadis ini bahwa Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, tidak pernah saum, tapi istri lain mengatakan ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Maka tadi kata Imam Nawawi bisa jadi kemungkinan seperti itu. Nah bagaimana buat kita semuanya? Saum pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah hari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah hari yang istimewa. Dan saum di hari tersebut tidak ada larangan kan? Ya minimal saja buat kita saum tanggal 9 Dzulhijjah, saum Arafah. Syukur-syukur mungkin kalau kita bisa tambah saum Senin Kemis, tentu berbeda. Senin Kemis hari biasa dengan Senin Kemis di bulan Dzulhijjah tersebut. Ya syukur-syukur juga kalau mau ditambah lagi 1 sampai tanggal 9 silahkan saja. Yang kedua adalah memperbanyak saum, khususnya saum Arafah. Yang ketiga, memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Ini adalah penting juga kita laksanakan adalah memperbanyak ini. Ini dalam Al-Quran surat Al-Hajj Allah mengingatkan kita. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi ini adalah kesempatan buat kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah zikir di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada 2. Pertama adalah yang disebut oleh para ulama adalah zikru al-mutlak, yaitu apa? Zikir yang bebas, waktunya bebas, lafaz zikirnya pun bebas ya, jadi zikir itu lafaznya bebas, kemudian apa lagi? Lafaznya bebas, waktunya juga bebas, kapanpun. Dan ini dicontohkan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar pernah keluar ke pasar, kemudian beliau mengumandangkan takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah dan yang lain ikut takbir. Kemudian ada yang disebut dengan zikru al-muqayyad. Kalau zikru al-muqayyad itu adalah yang terikat, waktunya terikat, dan apalagi lafaz zikirnya pun terikat. Atau sering disebut dengan kita bahasa kitanya mah takbiran gitu ya. Takbiran itu gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali atau 3 kali Allahu Akbarnya? Kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mana yang benar? Dua-duanya sama. Yang meriwayatkannya adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi semuanya dua-duanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada lagi lafaz lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian apa? Allahu ajal. Ya, maksudnya Allahu ajalu. Ya, ajalu itu bukan ajal pakai ain ya. Tapi Allah itu Maha Agung. Ya, kemudian apa? Allahu Akbar ala ma hadana. Maha suci Allah, Maha Agung Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kami hidayah. Ini dari riwayat siapa? Dalam riwayat Salman Abdullah bin Abbas. Salman Al-Farisi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jadi ternyata lafaz takbiran itu juga ada beberapa riwayat. Tapi bagi kita mana? Ya udah silahkan sajalah. Yang biasa dipakai kan cuma 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua-duanya ada riwayatnya. Cuman yang jangan sampai mengatakan begini, kenapa 2 kali?
nggak 3 kali, oh ada tiba heula anak itu. Atau kenapa 3 kali tidak 2 kali? Dah kalau 2 kalimat tengenaheun. Sok coba. Kan karena terbiasa 3 kali kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kan tengenaheun cenah. Nah, dari tengenaheun itu yang salah mah gitunya. Padahal dua-duanya adalah ada riwayatnya sama-sama dari siapa? Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Kemudian yang keempat adalah apa yang harus kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah menjalankan dan mensyiarkan sholat Idul Adha. Jadi menjalankan dan mensyariatkan mensyiarkan sholat Idul Adha. Ini mungkin sebagian masyarakat kita kalau Idul Fitri biasanya orang betul-betul sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, nih kadang sebagian kita suka agak lalai, tidak seperti Idul Fitri gitu perhatiannya gitu ya. Padahal sama saja, ini juga adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini berkenaan dengan ketakwaan yang akan kita bahas pada hari ini. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah bagian daripada apa? Timbul dari ketakwaan hati. Ini erat kaitannya dengan yang akan kita bahas pada hari ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita melaksanakan kurban. Ya, dengan kita melaksanakan kurban. Nanti insya Allah mungkin saya sampaikan nanti tulisan ini. Ada grupnya ya? Ada grup WA-nya ya? Apa Telegram? Grup WA-nya ada ya? Nanti mungkin saya share ke panitia yang tulisan ini. Mungkin silakan di-share ke teman-teman yang lain. Sama insya Allah nanti saya juga share tentang ini panduan Idul Adha dan kurban. Ya, ini dibahas di panduan ini. Bagaimana panduan kita tentang berkurban yang baik. Ya, walaupun pernah saya sampaikan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu dulu di sini. Tapi insya Allah nanti saya share ke ke panitia. Biar nanti mungkin juga bisa di-share di teman-teman yang lain, di grup-grup yang lain ya. Tentang pertama nanti saya bahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua nanti insya Allah akan saya share. Nanti ingetin ya panitianya, ingetin saya biar saya nge-share. Nanti diingetin saya, takut saya lupa. Ya, insya Allah nanti saya share 2 itu ya. Yang pertama, kalau ini memang agak panjang ya, yang tentang panduan Idul Adha dan kurban ini kurang lebih sekitar 18 halaman. Jadi boleh di-print lah, di-print saja, mungkin nanti bisa dibagikan, dibaca, atau mungkin silakanlah dibaca baik-baik di situ tentang kurban. Contohnya diantaranya, boleh nggak kita kurban bagi orang yang sudah wafat? Ya, akekah dulu atau kurban dulu? Ya. Bagaimana kalau kurbannya sapinya telinganya putus sebelah gitu kan? Apa saja syarat-syarat hewan kurban? Nanti ada di bahasan tentang panduan Idul Adha dan kurban. Tapi itu mungkin sebagai pembuka, karena ini sekali lagi saya menyampaikan ini bagian daripada ya tadi mengingatkan kita tentang ketakwaan. Ya, salah satu ketakwaan adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya